Desa Kalirejo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kalirejo merupakan gabungan dari dua desa, yaitu Desa Pingit dan Desa Kaliguci, penggabungan kurang lebih di tahun 1942. Desa Kalirejo memiliki luas wilayah 470,71 hektar. Sebagian besar lahannya dimanfaatkan sebagai ladang yang menjadi sumber utama penghidupan warga. Dari tanah yang subur ini, masyarakat menanam jagung dan tembakau yang menjadi penopang ekonomi desa. Dengan jumlah penduduk mencapai 3.474 jiwa dan 1.132 kepala keluarga di tahun 2025. Di Desa Kalirejo mayoritas bekerja sebagai petani, sementara sebagian lainnya mengembangkan usaha kecil, beternak atau bergerak di bidang jasa. Kehidupan mereka sederhana, namun selalu dipenuhi rasa kebersamaan. Nilai gotong royong masih terjaga kuat, terlihat dari kebiasaan saling membantu dalam setiap kegiatan, mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga acara sosial kemasyarakatan. Di bidang pendidikan, Desa Kalirejo memiliki sekolah dasar yang menjadi tempat anak-anak desa menimba ilmu. Disinilah generasi penerus ditempa, tumbuh dengan harapan untuk membawa desa menuju masa depan yang lebih baik. Dengan alam yang asri, masyarakat yang ramah, serta budaya kebersamaan yang tidak pernah luntur. Kalirejo hadir sebagai gambaran desa yang harmonis, berbekal potensi yang ada dan semangat warganya. Desa Kalirejo terus berupaya menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Oke, nama saya Sarmanu, Kepala Desa Kalirejo, usia 48 tahun, dan saya putra daerah asli dari Desa Kalirejo, yang mana saya menjabat selaku Kepala Desa dari tahun 2019 sampai nanti di tahun 2027 saya berakhir untuk masa jabatan. Kami optimis ya terkait dengan masa depan Kalirejo dengan adanya beberapa kegiatan prioritas. Satu di antaranya bagaimana kita mengembangkan adat budaya saat ini dan kami cenderung menjadi skala prioritas utama. Kedua, bagaimana pertanian yang hari ini kita sudah lakukan dari 2020. Karena peralihan komoditi dari padi ke jagung ternyata ini juga berdampak dengan sedikit banyaknya bagaimana pengeluaran petani atau biaya operasional petani bisa kita tekan hampir mencapai sekitar 50-60%. Dan ini juga akan berdampak bagaimana kemampuan petani untuk beralih komoditi dari padi ke jagung, karena di musim penghujan ataupun nanti di musim off season itu bisa 2 kali tanam. Dan ini juga akan menciptakan dampak-dampak yang lain, di antaranya adalah dan peternakan itu sendiri. Karena kebetulan desa kami sudah beberapa kali untuk melaksanakan hibah ataupun anggaran-anggaran yang sifatnya memang di ketahanan pangan dalam konteks pemberian ternak kambing dari masyarakat itu sendiri. Ada 4 CKPT dan ada 1 kambing buat RT itu sendiri dan untuk pemuda. Dan kemarin di tahun 2024-2025 kami juga mencoba tekanan upah kambing kembali, karena saya optimis di 5, 7 bahkan sampai nanti di 12 yang akan datang balik lama desa kami untuk ketahanan pangan dari Kapati dan Iwani. Saya rasa ini menjadi prioritas dan menjadi baik, manakala dari beberapa segmen yang
sudah kami laksanakan bersama masyarakat kami, tentunya ini sudah kami rasakan dampak positifnya. Satu hal contoh yang sudah terjadi di hari ini atau di tahun ini, bagaimana potensi masing-masing RT, yang mana dari masing-masing RT perkembangan di sektor ketahanan pangan hewani berupa kambing itu bisa dikatakan kita mempunyai capaian kurang lebih sekitar 75%. Dan ini harapan yang paling mengembirakan adalah nanti di 5 atau 10 tahun yang akan datang dimulai di 2025 ini. Harapan besarnya adalah seluruh masyarakat kami, masing-masing kakak atau masing-masing rumah sudah mempunyai beberapa ekor kambing, karena perputaran di sini kami buat bergilir. Alternatifnya ke depan dari seluruh masyarakat itu akan kebajikan. Dan ini juga akan memicu bagaimana perkembangan secara ekonomi total desa Kalirejo. Dan adanya event-event yang saat ini juga sudah kami sering lakukan. Ini akan berdampak perputaran ekonomi kami mungkin bisa dikatakan sedang bergerak seperti ini. Perkenalkan, nama saya Nawan di Dukuh Kaliborang, RT 0406, Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam. Saya sebagai di Desa Kalirejo menjadi Ketua Kelompok Tani Margosari. Khususnya budidaya tanaman di Desa Kalirejo, 1 padi, 2 singkong, 3 tembakau, 4 sayur mayur yaitu tomat, timun, terong, ada kacang hijau. Jadi kalau tembakau tahun sekarang ini kurang bagus Mbak, karena dikarenakan banyak hujan turun. Jadi tanaman tembakau ya butuh air tapi enggak segitu banyak air. Kalau kebanyakan air hujan itu enggak jadi Mbak, khususnya tanaman tembakau. Kalau yang tanaman tembakau kayak gini ya mungkin nggak perlu irigasi, tetap pakai siraman kayak gini terus. Nah, masalah irigasi ini di sini nggak ada irigasi, yaitu ada hujan, panennya cuma setahun sekali Mbak. Tembakau setahun sekali, padi setahun sekali Mbak. Kalau sarana dan prasarana masalah pupuk itu masih kondusif, masih berjalan lancar sebab memakai uang kas kelompok tani. Uang kas kelompok tani alhamdulillah masih cukup untuk memenuhi anggota sarana dan prasarana. Masalah pertanian khususnya di Desa Kalirejo, kami minta bisa melonjak, bisa yang sukses. Ya, perkenalkan nama saya Joni Junaidi, asal dari Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen khususnya. Saya di sini mendirikan atau melestarikan kesenian tradisional, yaitu yang berbentuk cepetan. Itu kesenian khas Kebumen. Cepetan ini punya nama Wahyu Putra Birawa yang berdiri pada tahun 1968. Dan bertepatan di Kalirejo, Dukuh Setul. Ya, pertujuannya untuk melestarikan kesenian ini, 1, untuk melestarikan kebudayaan. Yang kedua, ya jelas untuk merintis anak-anak supaya ada generasi penerusnya. Perkembangannya ya semakin maju lah. Dari dulu itu kan awalnya tuh tarian itu masih klasik, peserta musiknya juga belum komplit.
Dulu cuma ada musik, ada sarun satu, tembok satu, gendang, terus sama gong, beduk, udah itu aja. Nah, kalau saat ini musik udah ya lumayan komplit lah, sangat baik, minatnya banyak. Bahkan anak-anak yang masih di bawah umur aja itu udah ikut latihan. Contoh kayak sekolah SD kelas 1 sampai sekolah yang SMA itu udah mulai. Kalau seperti yang sedang latihan ini di belakang ini rata-rata remaja umur berapa ya? Ya ini ada umur ya rata-rata 15 ke bawah. 15 ke bawah. Ada yang 17 lah. Kalau sanggarnya memang belum ada. Oh, Cuma tempat di sini ini ya dijadikan sebagai tempat latihan ya, di mana itu anak-anak itu peminat baru maupun yang lama tetap di sini bersama gamelannya. kalau prestasi untuk CPTN sendiri mungkin ada? Prestasinya Iya. Nah, menangkan medali apa atau ikut lomba di mana? kalau lomba itu belum pernah. Cuman kalau festival diundang ke kayak di Jawa Timur tuh, terus ke Jakarta Taman Mini, Wonogiri, Purbalingga, Berarti udah mulai keluar ya melalui festival. Yang penting kita menjaga kelestarian ini ya, jangan bosan-bosan belajar. Tentunya dari ibaratnya pengetahuan dari seni musiknya, dari tariknya, itu kan mestinya harus ya kita ada perlunya juga keluar daerah ya, untuk ada kemajuan perubahan tari, ada penambahan tari musiknya, terus dukungannya itu ya terkait biaya ya. Soalnya ya makin kesini ya, jadi peminat makin banyak, juga masih perlu pembelajaran, juga sangat diperlukan seorang pelatih baik musik maupun tarinya. Harapannya untuk supaya kesenian ini tidak punah ya, harus makin dilestarikan, jangan sampai ibaratnya kesenian yang turun temurun dari nenek moyang dulu sampai hilang atau putus, harus kita jaga dan kita perkuat lagi.